Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raja Muhammad Azhar Syawal di video Raja Diare Education. Pada video kali ini, di mana Raja akan berbagi kepada teman-teman sekian, di mana seperti judul pada video kali ini tentang senjata tradisi khas Melayu. Nah, seperti ditanya senjata tradisi Melayu itu seperti apa? Seperti pasti orang sudah tahu adalah keris. Nah, keris sendiri adalah sebuah senjata pisau yang berbentuk memiliki ukiran di bagian pegangannya yang disebut sebagai walangka. Nah, lalu bila tersebut dia agak berbentuk melengkung, berlilit seperti ular. Nah, di sini Raja akan berbagi kepada teman-teman pengalaman Raja, di mana Raja menemukan sebuah museum yang dimana mereka menyimpan sebuah keris dan sekaligus juga berbagai macam senjata yang ada di museum itu. Nah, di sana Raja juga belajar di mana bentuk kerisnya seperti apa dan beliannya seperti apa. Nah, pada video kali ini Raja akan berbagi kepada teman-teman perjalanan Raja pada museum di kota Tanjung Pinang. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kembali lagi bersama saya Raja Muhammad Azhar Syawal. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman tentang senjata yang merupakan salah satu warisan orang Melayu. Nah, jika ditanyakan atau ditanya kepada orang Melayu, apa sih senjata asli mereka? Pasti akan dijawab adalah keris. Nah, selain itu, senjata ini, keris ini ada tersimpan di museum dekat Jalan Ketapang yang berada di Batu Tiga. Nah, di sana mereka menyimpan tidak hanya keris, namun juga tombak serta segala macam peninggalan-peninggalan di dekat museum tersebut. Nah, sekarang saya ini sudah berada di museum tersebut. Nah, kali ini video ini saya akan menjelaskan tentang teman-teman senjata yang diberikan yang ada di museum ini. Tempat pelancong itu dia mencari museum dulu. Antara informasinya awalnya dan sejarahnya daerah itu dari museum. Nah, ini peta sejarah dari Aceh. Dulu Melayu ini bukan suku bangsa. Maaf, sebelumnya saya itu juga bukan orang sini, saya orang Banda juga. Kapak, seorang kapak atau seorang kapak kalau jadi Melayu. Cinta. Ini Batam. Ya, nih, kan dari Sumatera, itulah Jambi, Sulawesi, Sriwijaya. Itulah namanya dulu Melayu Daratan, Melayu Riau namanya. Termasuk itulah Bengkalis, Panjang, semua baru. Uang petik. Oh, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Uang petik. Ini berapa, Bang? Di sini sudah terlihat teman-teman ada keris yang disimpan oleh museum di Kota Tanjung Pinang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini mereka menyimpan tidak hanya keris saja, namun mereka juga menyimpan senjata-senjata yang berbilangkan ini dari bermotif naga.
bisa disimpan. Ini adalah senjata yang disimpan oleh orang-orang ini. Dan di sini mereka juga mempunyai tombak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat mereka mempunyai sarung di sini untuk menutupinya. Nah, seperti inilah ciri-ciri tombak yang digunakan oleh orang Melayu. Nah, di sini juga mereka pasti mempunyai teman-teman yang disebut sebagai warangka atau sebagai sarung. Nah, ini teman-teman bisa lihat mereka mencari corak berbagai hiasan sini ya. Ada yang mulai dari emas, perak, bahkan ada juga yang mulai dari tembaga. Nah, disinilah museum ini menyimpan berbagai senjata orang Melayu, dan juga mereka menyimpan senjata-senjata seperti meriam milik orang Belanda, mulai dari topi, meriam, serta pistol atau yang disini disebut senapang pelatuk ya. Nah, inilah ciri-ciri pistol tersebut yang digunakan di sini. Disebutkan mereka digunakan dalam peperangan di Kepulauan Riau ya, melawan para Belanda. Nah, ini adalah peninggalan senjata-senjata orang tersebut. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang kita sudah melihat senjata yang ditampilkan oleh orang-orang pada museum ini. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam detailnya tentang sejarah serta apa saja sih yang membuat pisau warisan orang Melayu ini menjadi sangat berharga di kalangan ini, dan seperti apa bagian-bagiannya serta digunakan dalam apa saja, dan apakah ada berbagai jenis dalam pemakaiannya. Nah, berikut kita akan masuk pada bagian penjelasan ini ya. Itulah tadi video singkat tentang dimana saya dan bersama teman-teman sekelas saya mengunjungi salah satu museum terkenal, yaitu Museum Raja Haji Darussalam. Nah, di selanjutnya itu ada di sana saya mewawancari seorang pengurus bernama Pak Rambe tentang pengenalan tentang kris ini. Nah, seperti apa videonya berikut. Oke, baiklah teman. Nah, saya sekarang bersama Pak Rambe, pengurus museum di Tanjung Pinang ini. Nah, di sini saya akan bertanya tentang bersama Pak Rambe ini tentang yang pertama adalah asal muasal keris itu, Pak. Di mana, Pak? Apakah betul-betul berasal dari orang Melayu atau bagaimana? Baik, keris khususnya di daerah Indonesia, Jawa ada, ya. Melayu juga, khususnya itu yang kita pandangkan di museum ini. Ini keris Melayu. Jadi kalau pembuatannya dan ini memang dari masyarakat zaman dulu. Ya, kalau pernah ada dengar zaman perang dulu, ya, alat-alat perang zaman dulu, termasuk ada tombak, ada pedang, ya, ada keris. Jadi keris ini juga bermotif dengan ukirannya dan seninya dan bentuknya. Kalau macam Jawa kan bentuk ukirannya itu dipilih sampai ke bawah sampai ke atas, ya. Ini juga sama, cuma bentuk dan pegangan itu dan sarungnya. Ya, kita bisa melihat dari detailnya, ukirannya dan bentuknya dan sarungnya. Dan keris ini adalah senjata sekaligus karya seni. Nah, jadi ada juga untuk alat perang, ada juga untuk seni. Ya, bernilai tinggi dan musik keris ini mengalami perubahan dari yang semula sebagai senjata. Nah, itu senjata. Jadi dengan senjata tadi, contoh macam kita di rumah ada parang, ya. Parang ini bukan untuk perang lagi, caranya untuk pohon atau ya. Jadi senjata kemudian berubah menjadi benda tamat. Nah, jadi itu tergantung kepercayaan lagi. Ada yang keris yang kita simpan dia berkeramat, ya, pusaka dipuja, ya, macam di daerah Jawa sana kan ada tuh, masih ada yang dikasih, ya, khususnya untuk ya buat apalah, misalnya ramuan-ramuan apa gitu ya, biar ada di rumah, ya, dan juga menjadi lambang ikatan keluarga. Jadi macam kita nih, dia punya keris, ya saya kasih, beli, kasih lagi sama keluarga. Jadi untuk menjaga, ya, tanda jasa. Nah, bagian ada mau ngasih jasa nih, contoh macam cendera mata, kasih dia keris. Tanda pangkat atau jabatan kemudian terakhir sebagai barang-barang seni, ya, cendera mata tadi. Macam ada juga memberi cendera mata
itu sebetulnya budaya dan keris adalah warisan dan khas wilayah Nusantara dan budaya Melayu. Jadi keris ini juga di Padang, Jawa, Melayu, Bugis, wilayah yang kita pamerkan ini keris Melayu dan pedang Melayu dan tombak Melayu. Nah, selanjutnya Pak, pada zaman ini kepemilikan keris itu apa bebas semua ya? Atau kepemilikan keris ini maksudnya hanya boleh dipakai untuk para bangsawan saja? Zaman dulu kan juga ini kan alat perang. Ya. Dan sama dengan kita zaman perang Belanda dulu dengan tombak, ya ada senjata, ada pistol, ya. Dan sebagian ya memang dipakai khusus macam orang zaman dulu ya. Ada yang bebas, cuma rata-rata khusus komunikasi dan memegang dari ikut perang. Berarti yang pegang keris ini berarti biasanya orang-orang tingkat tinggi ya? Kalau sekarang kan ibaratnya udah ya aksesoris lah. Iya, sebagai koleksi atau Ya, apa koleksi. ya? Ya. Nah, ini Pak, dalam pertanyaan terakhir ini, apakah ada perbedaan tentang Oke. ini bukan keris untuk berperang sama keris Kalau pernikahan? untuk perang itu dan pernikahan pasti ada beda. Ya, contoh macam di pelaminan tadi kita lihat ada di situ walaupun di replika, Iya. dia bukan untuk disenjatakan atau untuk dijadikan panik untuk aksesoris memakai baju dan perkawinan. Ya, kalau ini memang bedanya dari sisi untuk perang, ya termasuk ada panjang pendeknya, bentuknya, ukurannya, ada lagi mistisnya, baca-bacaan zaman dulu. Termasuk ini tombak ini, pedang ini. Nah, tombak ini juga ada pakai sarung langsung, ya. Kalau kita buka, ini sarungnya nih. Oh, Ini iya, sarung iya. semua nih, pakai sarung. Nah ini pedangnya juga. Pedang ini kan ada yang bermotif, dia punya sarung, ada pakai gagang, ada yang pakai kayu, ada yang pakai bentuk yang motifnya. Nah, ini terlihat seperti pedang Cina ya? Dia? Ya, pedang kita dulu kan salah satu daerah sini kan Pedang. Cina, Iya. pedang apa semua pedang Melayu, tombak Melayu juga. Berarti kita tidak menggunakan ini berarti ya? Ya, karena dulu kan kita alat perang itu kan paling ini kan memang ada apa alat perang kita masuk ke tombak keris. Apalagi sekarang ini kan kalau zaman perang melawan Belanda, terakhir ini kan perang tombak, mengunci. Ya. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang pengenalan keris, pedang serta tombak orang Melayu, nah, sekaligus asal usulnya juga. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih Pak Terima atas kasih juga. penjelasannya. Siapa tadi? Raja. Raja. Ya, mudah-mudahan Raja juga sering datang ke sini. Silakan. Waktu dan bukanya hari Senin tutup, Selasa sampai Minggu buka. Jamnya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, Ya. lokasi museum. Sultan Sulaiman Bar Alamsah yang beralamat di Jalan Ketapang nomor 1. Baiklah, itu saja dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.